Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita di malam hari ini dapat melaksanakan dan melanjutkan kajian tafsir kita. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian surat Al-Furqan, surat yang ke-25 juz 19 ayat yang ke-3 sampai nanti insyaallah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita bahas ini masih sangat terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 dan 2, terkait keesaan Allah Subhanahu wa taala, terkait Rabb, Tuhan yang berhak disembah. Dan Allah lah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya telah Allah tegaskan berbagai sifat-sifat Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala di antaranya dikatakan lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Jadi Allah tidak membutuhkan anak dan tidak membutuhkan sekutu dalam kekuasaannya atau kerajaannya. Tetapi manusia, Bu sekalian, ya, manusia itu suka lupa ya terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Dan itu terbukti, Bu sekalian, sejak Nabi Adam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Muhammad diutus. Risalah utama para nabi dan sama semuanya adalah risalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya apa yang disampaikan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama, yaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan, Bu sekalian, bahwa penyakit untuk menyekutukan Allah itu akan terus timbul. Ya tentu dengan berbagai macam variannya, berbagai macam ragamnya. Nah, kalau sekarang ini waktu zaman internet, maka bentuk-bentuk ya fenomena menyekutukan Allah pun sekarang sudah masuk media-media
sosial. Bapak Ibu kalau ini tidak ngajarin ya, cuma supaya kita tahu di laman-laman sosial itu, di Facebook, Instagram, kemudian YouTube, banyak sekali di situ tawaran-tawaran. Contoh misalkan ya, saya pernah dikirim salah satu orang gini, dia tanya saya tentang hukumnya. Ustadz, ini ada video rekaman semacam ini, siapa yang mau anaknya dapat jodoh cepat, bacalah raja ini, pakailah raja ini. Ya, sama aja itu. Sudah seperti itu Pak. Atau model ketik rek spasi, maka akan Anda mendapatkan jawaban rezeki Anda sudah di tangan Anda. Masya Allah. Siapa yang punya alat ini maka akan digandakan uangnya. Masya Allah. Ini zaman sekarang seperti itu Pak. Jadi orang itu maunya instan. Nah iso mati pun instan. Ya. Nah ini semuanya Bapak sekalian, itu gambaran bagaimana menyekutukan Allah itu masih ada dengan berbagai macam variannya dan ragamnya serta model-modelnya. Kalau dulu zaman dulu kan orang nyembah berhala, ya nyembah apa namanya itu pohon-pohonan, semedi, tempat kuburan. Ya, sekarang ini ragamnya berubah, walaupun semacam itu masih ada loh Pak. Jangan dikira tidak ada, masih ada Pak. Ya, masih ada. Ya. Maka kenapa risalah tauhid ini risalah abadi sampai dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran sekali lagi mengingatkan hal semacam itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahwa Tuhan-Tuhan yang kamu jadikan sebagai sesembahan itu tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Maka Allah katakan di sini, wattakhadhu min dunihi, dan mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, wattakhadhu min dunihi, mereka menjadikan selain Allah alihatan, sesembahan. Jadi mereka ini ya mempersamakan Allah, menyekutukan Allah, ya. Mereka jadikan selain Allah ini Tuhan, sesembahan, tempat untuk meminta. Padahal Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan itu la yakhluquna syai'an, mereka tidak menciptakan sesuatu. Ya. Mana pernah ada gak Pak batu disembah kemudian bisa menciptakan sesuatu? Tidak ada. Wa hum yukhlaqun, sebaliknya mereka ini diciptakan oleh Allah. Harusnya Tuhan itu kan bisa menciptakan. Ya. Maka kenapa salah satu sifat Allah itu Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada perbedaan. Ya mungkin kita kan ada tanya, Ustadz, sekarang itu orang-orang udah bisa membuat cloning manusia, udah bisa membuat robot berbagai macam jenisnya. Itu bukan penciptaan itu Pak. Itu hanya peniruan. Ya. Sampai sekarang pun mereka masih bingung bagaimana menciptakan ruh. Sampai sekarang tidak ada yang bisa sekalian. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa manusia sekarang dengan teknologinya mereka telah bisa menciptakan cloning manusia, cloning hewan, ya itu adalah merupakan kebohongan. Karena pada dasarnya mereka sendiri tidak tahu bagaimana hakikat roh itu, bagaimana menciptakan roh itu yang menjadikan rahasia kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Dan itu sudah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran 14 abad yang lampau Bapak sekalian. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Ya. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, maka di sini ditegaskan Bapak sekalian, ya, sifat Tuhan itu adalah menciptakan, bukan diciptakan. Nah, yang mereka jadikan sesembahan itu semuanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Maka Bapak sekalian dalam ilmu tauhid, ya ilmu kalam, ya disebutkan sebuah definisi yang jami' mane, yaitu ya dikatakan bahwa kullu ma siwallah makhluqatun. Selain Allah itu makhluk Bapak sekalian. Mau dia malaikat, mau dia jin, mau dia surga, mau dia neraka, mau apa, semua itu adalah makhluk yang ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yamlikuna li anfusihim darra. Ya,
mereka ini tidak memiliki kemampuan kekuatan apapun sekalian. Kalau ada orang mengatakan wah ini tempat ini dia punya keramat, punya ini, ini halusinasi. Ya. Oh di sini ada penunggunya jin punya gini. Ini kita sendiri yang menjadikan dia punya kemampuan sekalian. Ya. Maka para ulama, para kiai-kiai itu sekalian, ya dakwah-dakwah semacam itu sudah dilampaui. Ya, bagaimana menundukkan mereka ini orang-orang semacam ini. Sampai sekarang juga masih ada sekalian. Ya, perdukunan, persantetan macam-macam semacam itu. Nah, dalam surat jin dikatakan semakin orang itu ya merasa takut dan butuh kepada semacam itu, maka jin semakin kuat dan semakin besar. Nah, itu sekalian. Ya. Makanya kalau diri kita ini masuk ke satu tempat kok kita sudah merasa merinding takut, ya sudah berarti kita sendiri merasa lemah sudah. Ya, merasa lemah gitu. Nah, di sini dikatakan wala yamlikuna li anfusihim darra. Dia sendiri tidak mampu ya memiliki mandorot ya, wala naf'a, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada lainnya. Wala yamlikuna mauta, dan tidaklah memiliki mauta kemampuan untuk mematikan, wala hayata kemampuan untuk menghidupkan, wala nusyura apalagi kemampuan untuk menghidupkan kembali yang telah mati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT ya, ini adalah hakikat tauhid kita. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang menciptakan, dialah yang berhak disembah, kepadanya lah kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Fatihah sekalian ada 2 maqamat. Ya, kalau orang-orang sufi menyebut maqamat itu artinya adalah kedudukan. Di mana seorang hamba itu ya harus memiliki 2 maqam ini dan tidak boleh terpisah. Yang pertama dikatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah na'budu kami menyembah. Jadi hanya menyembah kepada Allah. Inilah kemudian sebagian ulama mengistimbat dari sini apa yang disebut dengan tauhid uluhiyah, yaitu tauhid di mana kita mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon. Jadi mohon apapun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tidak boleh dipisah, Pak. Inilah kemudian para ulama menegaskan yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, di mana Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan Allah lah yang menjaganya dan Allah yang melindunginya. Maka kepada Allah lah kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai, mohon maaf sekalian, mohon maaf. Ini fenomena yang ada di masyarakat kita. Ya, perlu kita dakwahi, bukan untuk kita kita bully, tidak. Ada sebagian orang ya rajin dia ke masjid, mungkin sudah haji, ya panggilannya Pak Haji, tapi rajin juga ke klenik, Pak. Masih rajin ke klenik. Ya, ke perdukunan, masih percaya semacam itu. Wah, ini. Maka sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan dengan tegas, man ata kahinan, barang siapa mendatangi kahin itu dukun, Pak. Dan jangan sampai kita ketipu, Pak. Wah, dia tuh bukan dukun, Ustaz, dia ustadz syekh. Ya, terserahlah itu ya. Tapi hakikatnya sama, Pak. Kalau dia itu memakai sesuatu yang tidak syar'i, cara-cara yang nggak syar'i, ya itu dukun sebenarnya, Pak. Dan sekarang banyak tipu-tipuan kayak gitu, Pak. Bahkan online, Pak. Jadi sekarang sudah berubah semuanya. Online. Masa pandemik tidak boleh datang, lewat online katanya, Pak. Ya. Nah ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah, man ata kahinan, mendatangi itu sama saja menelpon, sama aja. Bertanya sama aja. Ya. Jadi barang siapa mendatangi seorang kahin, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal ini, paranormal ini, ya, faqad kafara. Dalam riwayat lain dikatakan faqad kharaja, dia telah kafir
dalam riwayat lain dikatakan dia telah keluar daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di sini ada intinya di situ ada menyekutukan, ada kekuatan yang diakui ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian barang siapa mendatanginya tetapi dia tidak mempercayainya. Jadi ada orang kan gini, Pak. Ini hanya sekedar mau tahu aja Ustadz ini. Gimana tuh gitu? Katanya dia tuh pinter tahu ilmu batin gitu. Mau tanya aja. Tapi nggak percaya Ustadz saya itu. Maka orang semacam ini kata Rasulullah, arba'ina yauman la tuqbalu anhu salatuhu. Ya, orang semacam ini 40 hari, 40 malam tidak diterima amal ibadahnya, termasuk sholatnya. Itu loh, Pak. Nah, ada yang ketiga, Pak. Orang ketiga ini dia datang tujuannya untuk memberikan peringatan, mentaubatkan. Ini gimana hukumnya? Boleh. Tapi itu hanya orang-orang khusus, Pak. Dan itu masih ada sebagian ustaz-ustaz kita itu datangin dukun gitu, Pak, dukun santet apa itu diparani, adu duel, Pak. Kemudian disadarkan, disahadatkan, suruh taubat, ada. Ya, sampai sekarang pun masih ada itu. Tapi ini kan tidak semuanya orang bisa seperti itu, Pak. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, prinsip-prinsip tauhid ini harus kita ingat dan terus kita pelajari, Bu sekalian. Ya. Karena inilah yang nanti menyelamatkan kita, Bu sekalian. Jadi orang Islam itu, Bu sekalian, dia dosa apapun seabrek-abrek, Pak. Tapi dia masih ada tauhid, tidak pernah menyekutukan Allah, Bu sekalian, dia masih ada kemungkinan dia masuk surga. Tapi kalau orang ya sehebat apapun dia, tapi ketika dia meninggal kok dia masih ada ya penyakit menyekutukan Allah, ini la tuqbal abada, tidak diterima selama-lamanya. Nah ini, Pak. Ya. Itulah kenapa rahasianya risalah tauhid ini menjadi risalah yang abadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sekali lagi perlunya kita menjaga iman kita. Ya, dalam kondisi kayak gini, Pak, ngapunten nggih. Kadang orang itu diuji, Bu sekalian, di luar khayalan kita. Naudzubillah anaknya mungkin nakal luar biasa ya, judek istilahnya, Pak. Sehingga apapun yang dikatakan orang dipercaya, Pak. Ya, saya dulu pernah ada ya tahulah itu, Pak, saudara itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia itu, Pak, ya semoga Allah mengampuninya. Sampai dikatakan ada orang pinter katanya. Ngomongin wong pinter nih. Apa caranya? Dia anaknya itu dimandikan minyak babi, Pak. Coba, Pak, kayak gitu tuh. Tapi kadang kita pun tidak bisa menyalahkan begitu saja, Pak. Ini orang sudah dalam kondisi mentok. Ya orang kalau mentok itu omongannya apapun orang dipercaya. Nah, orang kayak gini ya kita kasihani, kita nasihatin kita, ya Allah. Kok kados ngoten niku sepundi to? Kula pun mentok, Ustaz pun. Nah, ngaten iki lho, Pak. Itu realita loh, Pak. Ya, maka jangan kemudian kita menghukumi dia, menjas, enggak bisa jadi karena kayak gitu. Maka kita nasihatin, kita suruh untuk bertobat kembali. Ya. Dan bisa jadi terjadi semacam itu, Pak. Maka di sini pentingnya kita selalu ngecas ilmu kita supaya tekanan-tekanan ujian itu, dan kita yakin la yukallifullahu nafsan illa wusaha, yakin bahwa Allah itu tidak mungkin memberikan beban kepada kita sesuatu yang di atas kemampuan kita, tidak mungkin. Tinggal kita ini deket siapa. Kalau kita deket ya orang-orang yang suka kayak gitu, ya sudah, informasinya seperti itu. Oh, sana ada orang pintar sana. Tapi kalau deket ulama, deket kiai, coba antum sowan ke kiai sana, minta doa atau apa. Jadi sangat beda sekali. Maka salah satu komponen ini kata orang-orang manajemen, Pak, di antara kesuksesan orang itu adalah ditentukan orang yang di sampingnya. Jadi kalau kita ini kumpulnya orang-orang hebat, ya akan terbawa lah. Begitu pula konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya adalah menjelaskan tentang ya bagaimana orang-orang musyrik ini menuduh Al-Qur'an itu buatan Muhammad. Dan itu sampai sekarang masih ada loh, Pak. Artinya tuduhan semacam itu, Pak, itu masih ada. Siapa mereka itu? Orang-orang orientalis. Siapa itu orang-orang orientalis? Orang-orang orientalis adalah orang-orang barat yang mengkaji sesuatu yang sifatnya ketimuran, termasuk Islam dikaji. Bahkan sebagian mereka, Pak, ada yang hafal Quran, Pak, tapi tidak mengimaninya. Mereka, Pak, hatam namanya tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir, apalagi tafsir Jalalain. Anak pondok-pondok sekarang aja nggak khatam-khatam. Mereka menghatamkan, Pak, tapi bukan berarti untuk mencari ilmu kebenaran, tapi untuk mencari celah-celah bagaimana bisa ya mencela Al-Qur'an. Dan ternyata sudah ada sejak zaman dulu, Pak. Nah, di sini dikatakan wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir. Maka di sini orang kafir ini semua orang yang masuk di dalamnya adalah tidak mempercayai Al-Qur'an. Maka bahasa Al-Qur'an yang dipakai bukan wa qala alladziina asyraku. Tidak mengatakan Al-Qur'an dan berkata orang-orang musyrik, tidak. Karena musyrik itu sudah pasti dia kafir. Ya, maka di sini dikatakan wa qala alladziina kafaru, lebih umum siapapun dia, penyembah berhala atau siapapun dia. Tapi kalau dia tidak mengimani Al-Qur'an, maka dia masuk dalam kategori kafir. Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, in hadza illa ifkun iftarah. In hadza, tidaklah ini. Jadi in di sini teman-teman yang ngaji di pesantren, in di sini adalah in nafi. Ya, bukan in syarat tapi in nafi. Artinya adalah ma hadza. Artinya tidaklah ini Al-Qur'an kata mereka kecuali apa? Kebohongan yang dibuat-buat oleh Muhammad. Ini apa kebohongannya Muhammad aja ini? Ya. Wa anahu alaihi, dan dibantu olehnya qaumun akharun, orang-orang lain. Jadi mereka menuduh sekalian Quran ini buatannya Muhammad, ya, dan dibantu oleh orang-orang ahli kitab. Dalam beberapa riwayat dikatakan mereka itu adalah Adas, kemudian Yasar, kemudian Al-Jibr atau Jibrun. 3 orang ini memang ahli kitab dan mereka ini adalah masuk Islam. Nah, dengan alasan itulah mereka menuduh ini pasti diajari orang-orang ahli kitab itu. Buktinya apa? Itu Quran itu kan banyak jiplaannya itu. Kalau orang sekarang ini copy paste. Buktinya apa? Itu ada kisah Adam, ada kisah Harut Marut, ada kisahnya Musa. Itu semua kan ada di Taurat, ada di Injil katanya. Nah, itulah yang mereka katakan. Isu-isu atau tuduhan semacam itu sekalian sampai sekarang masih ada. Ya. Nah, maka Allah SWT jawab, faqad ja'u dzulman wa zura. Mereka telah datang dengan kezaliman dan kebohongan. Kenapa zalim? Lah mereka tuh tahu Muhammad itu tidak pernah berbohong. 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, mereka menjuluki Rasulullah napa, Pak? Al-Amin. Loh kok tiba-tiba berubah nih? Karena apa? Ain, Pak. Pernah satu saat, Pak, jadi Nabi Muhammad itu kan diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya. Jadi sebelumnya awalnya Rasulullah diperintah hanya untuk keluarganya. Kemudian ketika turun surat Al-Mudaththir, ya, atau ya Al-Mudaththir itu ya disuruhlah untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya. Maka Rasulullah pagi-pagi mengatakan wa sobahah. Itu artinya apa, Pak? Halo, pagi-pagi semuanya, ayo kesini katanya. Dikumpulkan di mana? Di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu, Pak, jangan tahu nggih? Kalau yang sudah pernah haji umroh itu seberangnya Safa Marwah. Yang sekarang jadi istana nih loh, Pak. Tempat istananya itu. Di situ dia. Udah kumpul semuanya. Situ ada Abu Lahab, pamannya juga datang. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya kaum,
wahai kaum, kalau seandainya saya beritahukan kepada anda bahwa di balik bukit ini ada serombongan pasukan ingin menyerang kita, apakah kalian semuanya percaya? Mereka mengatakan, kami percaya. Ma jarabna bika kadiba. Kami belum pernah mencoba kamu pernah bohong. Pasti saya percaya karena nggak pernah kamu bohong. Oke, baik. Kalau seperti itu, ketahuilah. Fa inni Rasulullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Fa aminu bi, imanlah kalian kepadaku. Kurang lebih semacam itu disampaikan, mengajak masuk Islam. Apa komentar Abu Lahab, Pak? Abu Lahab bilang gini, tabbat yadaka ya Muhammad, ajama'tana li hada. Celakalah kamu wahai Muhammad, apakah kamu ngumpulin kami pagi-pagi kayak gini hanya untuk ini, katanya. Maka kemudian turunlah ayat apa, Pak? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah langsung bayar kontan, Pak. Yang celaka itu bukan Muhammad, tapi kamu wahai Abu Lahab. Ya, ini menunjukkan bahwa jadi problemnya bukannya mereka tidak percaya, Pak. Mereka percaya bahwa Muhammad itu benar, tapi ada kesombongan di sini. Ya, kesombongan. Maka dikatakan tadi zulman, ada kedzaliman. Harusnya dia tahu Muhammad itu siapa, tahu sejak kecil ya tahu, anak siapa ya tahu. Mereka hidup bersama mereka kok. Ya. Jadi mereka itu bersama Rasulullah SAW tahu. Jadi riwayatnya tahu, bukan orang asing gitu loh, Pak. Nah, jangan dengan saya kan orang asing, Pak. Saya bukan orang sini, asal dari Kudus. Nah, ini mereka tahu siapa tuh Muhammad SAW. Maka tidak lain sikap semacam ini, ya, tidak lain menunjukkan kezaliman yang mereka miliki. Apa itu zalim? Zalim itu wad'u syai' laisa fi mahallihi, menaruh segala sesuatu tidak pada tempatnya. Mereka kan seperti itu. Mereka udah tahu sifat kebenaran Rasulullah tapi nggak dipakai. Ya. Dan ini juga menunjukkan mereka wis mentok, Pak. Mereka tidak punya alasan logika lain untuk menjawab Al-Quran kecuali menuduh bahwa itu tidak lain semuanya adalah kebohongan. Sama seperti sekarang, Pak. Ini cerita ini, Pak, kalau diambil secara ilmu komunikasi atau ilmu sosial sangat terlihat sekali. Jadi orang sekarang itu sudah tahu itu benar, ya, supaya itu tidak meremen kemana-mana, dibilang hoak aja itu, hoak itu, padahal benar. Yang terjadi sekarang ini gitu, Pak. Ada kejadian benar sebenarnya itu, benar itu, orang tahu semuanya kok, tapi udahlah itu hoak itu, hoak itu, hoak itu. Nah, ini juga terjadi sebaliknya. Ada yang sesuatu gak benar dibilangin sesuatu yang benar, ini juga sama hoak. Jadi pengetahuan ini Bapak Ibu sekalian menjadikan kita harus mampu belajar dari kisah-kisah Al-Quran semacam ini, bahwa ketika manusia itu tidak mampu lagi untuk melawan kebenaran Al-Quran, mereka berbalik menuduhnya bahwa ini adalah kebohongan. Sama ketika sebuah kebenaran itu sudah tersebar dan berada di depan mata, ya, supaya itu tidak mempengaruhi orang, maka dikatakan itu hoak. Jadi cara-cara teori-teori untuk menghilangkan sebuah kebenaran. Ya, bahkan mereka mengatakan wa qalu asatirul awalin, dan mereka mengatakan ini kan hanya cita-cita orang lampau. Asatirul awalin, kisah-kisah bohong orang-orang dahulu, kamu buat-buat saja itu. Iktatabaha, yang mana Muhammad meminta, ya, untuk dituliskan, ya, meminta, ya, pembantunya tadi menulisnya untuknya. Fahiya tumla, ya, dan tulisan-tulisan itu tumla dibacakan kepadanya, alaihi kepadanya Muhammad, bukrata wa asila. Ya, bukrah itu artinya pagi, wa asila itu artinya apa? Sering terus dibacakan sehingga dia hafal. Karena apa? Mereka tahu sekalian Muhammad itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ya. Maka kok dia bisa seperti itu? Tidak lain adalah, ya, dia punya orang yang membantunya, dia minta untuk menuliskan untuknya dan kemudian dibacakan kepadanya sehingga dia hafal. Oh, ini Pak, ngarangnya kayak gitu loh, Pak, sampai. Ya. Maka Allah jawab lagi, Pak. Qul, katakanlah.
Maka sekalian, kalau kita baca Al-Quran, kok di situ ada kata-kata kul, itu kebanyakan adalah menjawab problematika yang ada ketika itu, dan problematika itu sudah menyebar sehingga harus dideklir, Pak. Dideklir itu disampaikan secara lugas kepada semua masyarakat. Seperti kayak ini kan nyebar kemana-mana, Pak. Ini, Pak, berita Muhammad ngarang, Muhammad gila, Muhammad hoak, macam kemana-mana itu. Maka Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard." Anzalahu, Allah lah yang telah menurunkan. Allah itu alladhi ya'lamu sirra, Allah yang maha mengetahui asir. Sir itu sesuatu yang rahasia sekalian. Artinya apa? Mereka pelan-pelan desas-desus itu, Pak, nyebar hoak Muhammad tuh gini-gini, Allah maha tahu. Ya, artinya apa yang mereka kerjakan itu Allah maha tahu. Ini tujuannya untuk mengingatkan kepada mereka ini yang suka menyebarkan hoak ini. Ya, dikatakan qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Jadi Allah maha mengetahui apapun yang paling kecil, yang terrahasia, enggak terlihat, baik itu di langit maupun di bumi. Ya, dan ini juga memberikan gambaran bagi sekalian bahwa Al-Quran ini Allah turunkan solihun likulli zamanin wa makan. Quran ini sebagai pedoman orang Islam ini, Pak, itu sesuai waktu dan zaman dimanapun itu berada. Ya, tinggal kita sendiri bisa nggak kita membacanya, bisa nggak kita mengaktualisasikannya, mengamalkannya. Ya. Maka Al-Quran yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang ada di Afrika, yang ada di Asia sama dengan Al-Quran yang ada di Solo, Pak. Karena Allah sudah menjaminnya. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9 dikatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka Bapak sekalian, ya, usaha apapun ya untuk memalsukan Al-Quran itu pasti akan terbongkar. Jangan coba saja. Dulu pernah Israel membuat beberapa cetakan Al-Quran, Pak. Cetakannya leks, Pak, bagus gitu. Kemudian dibagikan ke orang-orang Palestina lah gitu. Tidak lama, Pak, 3 hari dari penerbitan itu udah ketahuan dari 114 surat dan dari 6.000 sekian huruf itu, Pak, itu dirubah hanya 1 tok, Pak. 1 tok yang dirubah. Itu pun ketahuan. Apa yang dirubah itu? Ayat yang asli berbunyi wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pakai lan. Lan itu kalau teman-teman yang ngaji di pondok diartikan nafi al-abadi, menafikan secara abadi. Artinya apa? Bahwa orang Yahudi, orang Nasrani sampai kapanpun, Pak, tidak mungkin mereka ridho dengan Islam. Itu berita Allah SWT. Tetapi mereka ganti, Pak, pakai la. Kalau secara bahasa Indonesia artinya nggak jauh, Pak. La itu artinya tidak dan tidak ridho. Tetapi secara ilmu balaghah, ilmu sastra, ya, Bapak sekalian, antara la dan lan ini jauh sekali, Pak. Kalau lan itu artinya tidak mungkin selama-lamanya, nggak mungkin berubah. Jadi kalau saya mengatakan lan asyroba, apa lagi, Pak? Lan asyrobal zakiyah atau apa ini? Saya tidak akan minum zakiyah. Itu selamanya berarti. Selain itu saya nggak mau makan, nggak mau minum ini. Tapi kalau saya mengatakan ana la asyrabu hada, saya nggak minum ini. Sekarang nggak minum, tapi nanti minum, Pak. Jadi beda sekali, toh, Pak. Beda sekali antara la dan lan. Nah, ini makanya kenapa sekalian orang Islam pentingnya kita membaca Al-Quran itu dengan tadabbur. Oh, itu Pak langsung berubah. Nah, ada kisah sekalian. Kisah ini ya, kalau saya tidak salah diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Baqilani, seorang ulama yang sangat cerdasnya luar biasa, Pak. Ya, dikisahkan ini orang, Pak, tukang malsu kitab, Pak. Jadi kerjaannya itu bikin hoak di kitab-kitab itu. Suatu saat
dia datangin sinagog Pak. Sinagog itu rumah ibadah Yahudi. Dia ngambil tuh kitab Tauratnya tuh Pak, dibawa ke rumah, ditulis lagi Pak, dinasakh, dijual. Kalau sekarang difotokopi lah itu ya. Tapi dirubah Pak, isinya dirubah-rubah gitu. Kemudian dia datang lagi ke sinagog lagi, dijual itu Pak. Ya laku, nggak ada yang komplain Pak. Besoknya lagi dia pergi ke gereja, sama dia membawa Injil yang sudah dirubah, dijual itu, laris Pak. Yang ketiga, dia datang ke masjid, dia juga sudah menyediakan beberapa mushaf, tulis itu Pak, ya. Pas mau dijual itu dibaca orangnya, seketika itu ketahuan bahwa Al-Quran itu telah dipalsukan. Maka sejak itu dia mengatakan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan aku masuk Islam. Karena ternyata hanya Al-Quran lah yang terjamin, terjaga, tidak dipalsukan. Oh, Masya Allah, luar biasa Pak. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa apa yang mereka katakan tuduhan itu adalah tidak benar. Dan Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Innahu kana ghafurar rahima. Masya Allah Pak, sesungguhnya Allah itu maha memberikan ampun dan maha kasih sayang. Artinya apa Pak? Wis to, kamu dosa nuduh-nuduh kayak gitu, Islam buat jelek-jelekin, rapopo. Yang penting kamu mau tobat, maka Allah akan mengampuninya. Loh Pak, ini kan rahmat Allah Pak. Jadi dosa apapun yang dilakukan manusia itu, selama dia mau bertobat kembali, bertaubatan nasuha, maka tetap Allah akan membuka taubatnya dan memberikan ampunan kepadanya. Saya kira cukup sekian Bu sekalian. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.